Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lidah umumnya berfungsi sebagai alat pengecap rasa makanan bagi manusia. Selain itu, lidah juga digunakan sebagai alat berkomunikasi. Tak hanya pada manusia, lidah juga dianugerahkan kepada sebagian hewan lainnya. Akan tetapi, tahukah kamu hewan yang tergolong tidak memiliki lidah? Jika diperhatikan, ikan rupanya tidak memiliki lidah. Hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa ikan adalah hewan yang tidak memiliki lidah? Abu Laith Asmarakandi meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tahu siapa sejahat-jahat manusia? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah SAW yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua, tidak masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Setelah Rasulullah bersabda, kemudian ditanyakan hikmah dari perkataan itu. Baginda SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata. Lalu salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut dan satu yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam alaihissalam kepada ikan. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakan kepada binatang laut yang lain tentang Adam alaihissalam. Hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihilangkanlah lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah memang tidak bertulang dan mulutmu harimaumu merupakan istilah-istilah yang sering didengar. Maka yang ingin disampaikan dari kedua istilah tadi intinya sama, ialah keutamaan menjaga lisan atau perkataan merupakan yang harus dilakukan semua orang, sebab hanya dengan perkataan perang dapat terjadi. Karena pentingnya untuk terus menjaga setiap kata yang terucap. Islam pun membahas tentang bagaimana setiap perkataan yang terucap haruslah kata-kata yang baik. Bahkan Islam menganjurkan untuk berkata-kata yang baik seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang benar atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apa penyebab terbesar orang masuk neraka? Nabi menjawab, karena lidah dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang beriman, semoga kita semua tetap istiqomah untuk menjaga lisan kita dengan perkataan yang baik-baik saja. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dari banyaknya kehidupan Nabi dan Rasul, kisah Nabi Yunus alaihissalam menjadi salah satu yang begitu melekat dalam ingatan. Salah satu kisahnya yang begitu terkenal adalah ketika sang Nabi ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Nabi Yunus alaihissalam ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus ini selama beberapa waktu mengarungi samudera. Namun berkat taubat serta zikir yang ia ucapkan,
sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi turut keluar dalam keadaan bernyawa. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ saja. Namun di saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup hingga sekarang. Benarkah demikian? Spekulasi munculnya kabar tentang ikan tersebut masih hidup adalah surat As-Sofat ayat 145. Allah menerangkan jika saat itu Nabi Yunus tidak bertaubat maka ia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikuti undian lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Sofat ayat 139-145. Berdasarkan tafsir dari berbagai sumber, makna tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburannya sampai hari berbangkit. Hal ini kemudian diasumsikan jika ikan tersebut masih hidup hingga saat ini. Warga sosial media sedang ramai menyebarkan hal ini, namun tidak ada yang tahu kebenarannya secara pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jika Nabi Yunus tidak bertaubat maka akan tinggal di perut ikan itu hingga hari kiamat. Namun pada kenyataannya, Nabi Yunus saat itu sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni, sehingga ada kemungkinan jika ikan tersebut juga mati. Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ikan tersebut setelah memuntahkan Nabi Yunus. Wallahu alam dan Allah lebih tahu. Ikan yang mirip dengan paus ini juga dijuluki dengan ikan Nun. Ia melahap Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya, Nabi Yunus memilih pergi dengan menggunakan kapal meninggalkan penduduk Niwana di daerah Mosul, Irak. Cerita ini dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ternyata sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, penduduk Niwana diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bencana besar yang akan menimpa mereka. Sehingga di tengah ketakutan itu mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni penduduk yang awalnya menyembah berhala tersebut. Namun Nabi Yunus tidak mengetahui kejadian itu. Ia memilih pergi dan meninggalkan penduduk Niwana dalam kondisi penuh amarah. Ia menaiki kapal yang begitu penuh dengan muatan. Pada awalnya kapal berlayar dengan tenangnya. Namun kondisi ini tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa. Langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus terombang-ambing dan akan tenggelam. Awak kapal pun panik. Mereka kemudian membawa seluruh muatan yang ada di dalamnya, dengan harapan kapal tidak tenggelam jika muatan berkurang. Tetapi sayangnya cara ini tidak membantu. Kemudian diusulkanlah agar dibuat undian untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian tersebut, siapapun yang keluar namanya harus dibuang ke laut. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Awalnya penumpang lain tidak menyetujui Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah 3 kali undian, ternyata Nabi Yunus tetap saja kalah. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Quran Surat As-Sofat ayat 141. Lalu dilemparkan Nabi Yunus alaihissalam dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus. Dengan perintah Allah, ikan tersebut melahap Nabi Yunus tanpa merobek bagian dari tubuh kekasih Allah tersebut. Sang Nabi pun tinggal di dalam tubuh ikan beberapa waktu dan menyusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Nabi Yunus alaihissalam sangat terkejut karena mendapati dirinya dalam perut sebuah ikan. Para ulama berselisih tentang beberapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Shadiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Syabai, ia ditelan di waktu duha, dimuntahkan di waktu sore. Dalam keadaan itulah Nabi Yunus alaihissalam bertaubat. Beliau mengucap banyak kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tak henti-henti menangis, tidak makan, tidak minum dan tidak bergerak. Beginilah doa Nabi Yunus alaihissalam menurut Rasulullah SAW.
Doa Zunnun atau doa Nabi Yunus ketika ia dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Zikir dan taubat Nabi Yunus kemudian didengar oleh seisi lautan. Mereka mendekati ikan nun dan mengikuti tasbih yang diucapkan sang Nabi dalam perut ikan. Kondisi ini membuat ikan nun menelan Yunus takut dan kaget. Ia ketakutan karena banyak hewan lain dan tumbuhan yang mendekat kepadanya. Mengapa saya harus takut? Bukankah yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi yang aku telan adalah kekasihnya. Bagaimana ini? Dalam keadaan bimbang, ikan nun makin mengeraskan suara tasbihnya hingga dasar lautan menjadi hiruk pikuk. Taubat dan doa Nabi Yunus pun akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian memerintahkan ikan agar mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam ke permukaan lautan dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan dan terhempas ke daratan dalam keadaan kurus kering. Namun atas izin Allah, tubuh Nabi Yunus alaihissalam bisa kembali sehat dan bugar. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Sahabat yang beriman, cerita Nabi Yunus dan ikan berakhir sampai di situ. Tidak ada yang mengetahui bagaimana nasib ikan tersebut saat ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.